ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ini gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan puan ingin masuk ke dalam golongan ini, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi arsalahu rabbuna rahmatan lil alamin fahada an-nasa ila hidayatillahi bil Qur'anil matin ala tariqatil itqan. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai dengan detik ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berikan selamat terlebih dahulu bahawa pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, memahami, mendalami tuntunan syariat dinul Islam. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tafaqquh fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat besar bagi umatnya yang meluangkan waktu masanya untuk memperdalam, memahami tuntunan syariat dalam Islam. Pujian ini kemudian dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari, dimasukkan dalam bagian hadis di kitab beliau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan nama Sahih Al-Bukhari. Terdiri dari 97 pembahasan, 97 kitab. Di kitab yang ketiga disebut dengan Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Juga ada riwayat versi lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan matan yang sama. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Konjungsi huruf sambung yang menunjuk pada subjek, bisa juga objek, tanpa batas dia. Pada personal singular tapi tanpa batas. Bisa lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, siapapun dia. Man, siapapun, kata Nabi, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat mulia. Jadi bukan baik dipandang oleh manusia. Kalau tuan disebut baik oleh orang Kuala Lumpur, jangan dulu bahagia, seronok. Karena boleh jadi orang Putrajaya tidak mengenal kita. Kalau orang satu Malaysia menyebut anda baik, jangan dahulu bangga. Karena boleh jadi orang Indonesia mimpi pun tak nampak kita. Bila se-Asia menyebut kita baik, jangan dulu bangga. Karena boleh jadi di Eropah sampai Afrika tak mengenal kita. Tapi bila Allah yang menyebut kita baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata dia orang baik. Sampai masuk ke alam kubur pun dia baik. Berjumpa dengan Allah di akhirat, dia baik.
Quran surah ke-19 ayat ke-15. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Orang-orang yang dipandang baik oleh Allah tu dicontohkan Nabi Yahya alaihi salam di ayat ini, maka dia akan dijamin baik di 3 alam. Yauma wulida, sejak dia hidup di muka bumi, wa yauma yamutu, saat wafat dia dimuliakan Allah, wa yauma yub'atsu hayya, saat dibangkitkan pun bahagia dia karena disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia dapat kebaikan. Saat wafat dia dapat sakinah, husnul khatimah. Bahkan panggilannya indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Saat wafat di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan, sampai Allah menyampaikan kalau dia mampu, dia akan datang kepada keluarganya, familinya. Dia akan kata, tak usah kau menangis, jangan kau bersedih, aku dibahagia sangat di sini. Kalau kau mampu, cepat datang menyusul sini. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171-nya. Saat bangkit dia di yaumul qiyamah, senang dia. Bahkan saking baiknya, ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab saat di dunia tak nampak dalam gaibnya. Dunia alladzina yu'minuna bil ghaib, di akhirat dia mampu menatap Allah tanpa hijab, berbinar wajahnya, bukan kerana masuk surganya, tapi karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Sebelah kiri paling atas di mushafnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira. Di masa kiamat tu, banyak orang gelisah, banyak orang khawatir, banyak orang minta syafaat. Datang ke Nabi Adam tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Musa tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Isa malu beri syafaat. Karena banyak umat yang menganggap dia sebagai Tuhan. Mencari syafaat, ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ni gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan puan ingin masuk ke dalam golongan ni, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Siapa gerangan mereka ini? Yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung, diringankan langkahnya, dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya. Jadi kalau ada penambahan dari urusan dunia, kedudukan tu meningkat, hati-hati, jabatan mulai meningkat, harta mulai melimpah, jangan dulu bangga, karena itu boleh jadi belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah kita semua. Di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran Kuala Lumpur ni, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid di rumah Allah, untuk belajar dari tuntunan sebagian dari agama kita. Semoga ini menjadi tanda pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kita menjadi orang baik di dalam pandangan Allah, insya-Allah. Ya. Dan tidaklah cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu ni. Ya. Jadi kurang apa lagi lah baiknya Allah pada kita. Sudah diberikan ringan langkah, datang ke masjid, duduk pula, tinggal belajar. Kalau ini semua belum mampu merubah kita jadi baik, dengan cara apa lagi Allah mesti merubah kita semua. Ya, hadis yang kedua dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang kemudian berangkat untuk menuntut ilmu, maka setiap gerak langkahnya, peluh keringatnya akan dicatat langsung untuk meringankan langkah ia ke surga. Nabi SAW bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mampu menggerakkan langkahnya, menyiapkan dirinya, menempuh jalan dia untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit saja, ilma nakirah, walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja, maka Allah akan balas semua jerih payahnya, semua kesungguhannya dengan meringankan langkahnya ke surga, insya-Allah. Jika tuan-puan ingin belajar di majlis manapun, lalu memilih mana pelajaran yang harus saya dahulukan, maka di antara sekian yang banyak kita pelajari itu, ada fiqh kah, ada tauhid kah, ada tafsir kah? Maka Nabi memberi rumus, dan rumus ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 4739. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal.
Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah ibn Marthad. Alqamah ibn Marthad menerima dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Zubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di riwayat jalur kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahu wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini yang hendak belajar, maka di antara mereka yang terbaik adalah orang-orang yang mau memulai pelajarannya dengan belajar Al-Quran, lantas mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Kerana itu insyaAllah dalam kuliah pagi ini kita akan mencoba untuk berusaha menjadi orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah dengan belajar tentang panduan hidup berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai kuliah kita ini. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan keikhlasan sehingga mudah ilmu kita dapatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya senang menyampaikan kuliah dengan argumentasi atau dalil-dalil yang bisa dipahami dengan jelas, sehingga ketika kita amalkan kita punya keyakinan untuk beramal, dan bila ada soalan disampaikan pada kita, kita bisa menjawab. Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya, mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan di era kita sekarang dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. 3 poin ini yang kita coba dudukkan, kita bahas, dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insyaAllah. Saya ingin berikan gambaran sejenak. 15 abad yang lalu, bahkan 150 tahun sebelumnya. Kalau 15 abad yang lalu, itu baru sampai pada era Nabi Muhammad SAW. 150 tahun sebelumnya, itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepakat dulu kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun bodoh. Jahalah dinaungi kebodohan. Jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan. Jadi kalau mau mencari semua sifat bodoh, di situ kumpul semua. Kalau mau mencari semua yang kotor, di situ ada semua. Kalau mau mencari semua yang jelek-jelek, buruk-buruk, di situ ada semua. Anda mau mencari, misal Anda cari pencuri paling buruk semuka bumi, ada masa itu. Jadi kalau sekarang ada pencuri, dia terlambat. Dan lebih pakar pencuri di jahiliyah dibandingkan masa sekarang. Bila ada nak tahu seorang perampok, perompak, ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ini kecil-kecil saja. Kalah jauh sama masa jahiliyah. Mereka tak tanggung kalau ada perampok, sekampung untuk merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun itu, desa itu semua perompak. Lewat situ mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa lah. Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada upeti. Desanya disebut dengan Gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah, itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap minit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya, dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar saat itu juga. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Ada yang senang berkelahi, tak tanggung. Dia naik ke bukit, dia umumkan, dia maklumkan. Siapa yang berani dengan saya ingin bertarung, datang, ayo naik di bukit manapun. Di bukit manapun. Jumpa dengan saya, kita bertarung. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya, pamit pada ibu yang sudah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama.
setiap hari. Jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu. Tampak. Dukun ada. Penipu banyak. Perampok ada. Pemabuk banyak. Pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di muka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar. Imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak ni di muka bumi. Tak ada peradaban. Tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya tu sudah masa terperosok saja. Jauh. Ada. Tak ada apapun di sini. Tak ada cahaya. Semua sifat buruk. Romawi dikenal, Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tiba kemudian diutuslah seorang rasul lahir di sini di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah, di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang rasul yang terbaik di akhir masa nanti di tempat yang paling baik di bumi. Karena rasul ini spesial, rasul paling mulia, rasul paling istimewa. Ya Allah, lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga, ayat 3, ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah. Lalladzi bi Bakkah mubarakah. Berdoa di samping Ka'bah, diabadikan doanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wab'ath fihim rasulan minhum, mohon nanti kelak utus seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah ini, bukan di tempat lain. Dia akan membawa misi, membawa ayat-ayatmu. Karena itu nanti wahyu yang turun pada Nabi Muhammad semua disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Ayat, 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 ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan kandungan ayat itu. Wal hikmah, menyampaikan esensinya, hikmahnya. Wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya, membimbing kemudian masyarakatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kakek buyut Nabi Muhammad generasi ke-30. Setiap satu generasi itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Jadi tuan-puan bisa bayangkan, berdoa 30 generasi sebelumnya, jawabannya datang lama setelahnya. Di doa itu pasti ada faedahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan-puan berdoa, ya Allah jadikan keturunan hamba, ya Allah ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faedahnya. Lalu berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lahirnya Nabi Muhammad. Nah yang mau saya sampaikan, ini yang sangat luar biasa. Ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya, yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan. Bukan seperti Nabi Isa, yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh. Sentuh, sembuh. Masaha, menyentuh. Masaha. Yang disentuhnya, Mesih. Bila disentuh ia, masaha, dengan sifat masih, sembuh semua jenis penyakit. Masa itu dokter berjaya semua. Sampai berkata tak ada penyakit yang tak bisa kami sembuhkan. Allah turunkan ada kolera. Ada penyakit lain termasuk kematian. Nabi Isa diutus, sentuh sikit, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sedikit, sembuh.
Nabi Isa mata tak nampak, lihat. Sentuh sedikit semua. Dokter bangkrut lah situ. Tak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad tadi beritu. Apa yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW? Satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah, terangkat kemudian berubah sifat menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Dari umat yang tenggelam paling buruk, akan diangkat jadi umat yang terbaik, membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya. Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu dengan wahyu pertama, turun di Jabal Nur Bukit Cahaya dengan kalimat yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga turun kemudian 30 juz, hingga turun 114 surah, hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukaddimah kita, tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu, umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah, tiba kemudian merubah status menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khair ummah. Khair itu puncak sifat-sifat kebaikan. Baik itu ada 5 dalam Al-Quran. Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, ini yang paling tawadhu. Bayangkan, dari tadinya jahiliyah paling kasar, tiba kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap, orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Qubais itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya mendengar satu kalimat Taha, surah ke-20, tiba ada sentuhan dalam jiwanya. Datang, didoakan oleh Nabi sampai mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat jadi khalifah bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya. Kerasnya berubah jadi tegas, perhatiannya luar biasa. Tadi yang saya kata tadi, ada seorang perompak, sedesa perompak, desanya dikenal dengan nama Ghifar namanya. Nama orangnya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Karena dia berasal dari Ghifar, maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah itu, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Ghifar, Al-Ghifari. Ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tuh, populer. Siapa namanya? Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapa namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal dia di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dia berasal dari Bukhara, dia kenalkan namanya, saya berasal dari Bukhara, tambah alif lam depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya. Dia datang ke Mekah, dia senalkan diri. Assalamualaikum, ana Hamdan Al-Putrajayai. Ana Ahmad Al-Kuala Lumpuri. Boleh? Boleh. Ya. Nah, saya nak kembalikan. Dia masuk Islam, belajar dari tuntunan Al-Quran. Jadi apa dia di kemudian hari? Allahu Akbar, dahsyat luar biasa. Berubahlah menjadi da'i, pulang kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung tu. Berubah menjadi muslim sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gombolan kaki luar biasa. Tak tik tuk, guncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junadah dengan semua orang kampungnya masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya, Ana Al-Ghifari, Abu Dhar Al-Ghifari, untuk memberi pesan kepada kita di masa datang. Saya berasal dari kampung yang dulunya gelap, masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Quran, bisa merubah itu semua menjadi baik. Karena itu dalam ilmu hadis, kalau kita nak belajar hadis, jangan langsunglah kemudian kepada matanya, lihat siapa yang meriwayatkan, ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahwa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang.
Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada dokter, dia hafal ayat-ayat kedokteran. Dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-puan semua. Yang mau saya sampaikan, Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya. Bukan sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang? Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru mukaddimah nih, kita belum mulai ya. Di sini kita mulai ya.